Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan mengenai tabulasi data variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Apabila teman-teman membutuhkan data tersebut, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram saya. Pada video kali ini saya akan membagikan atau men-share mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, menggunakan jurnal acuannya punyanya Ferry Anggoro Prasetyo Kartino dan Welas. Nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mentabulasi data masing-masing variabel diaplikasikan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan manufaktur periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, apabila teman-teman belum memiliki jurnal mengenai price book value atau nilai perusahaan, jurnal ini bisa dijadikan sebagai acuan. Oke, untuk jurnal ini variabel yang diteliti adalah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, current ratio, debt to equity ratio, return on asset itu sebagai variabel independen atau variabel bebasnya, sedangkan price book value atau nilai perusahaan itu sebagai variabel terikatnya atau variabel dependen. Oke, sekarang bagaimana cara mentabulasi data masing-masing variabel ini diaplikasikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, di sini saya sudah memiliki sampelnya perusahaan manufaktur. Jadi nanti apabila teman-teman membutuhkan data ini, teman-teman akan mendapatkan datanya beserta seleksi sampel bagaimana bisa mendapatkan 73 perusahaan sampelnya dari 183 populasi yang ada atau seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk variabel dependennya adalah price book value, di mana price book value itu adalah rumusnya harga saham dibandingkan dengan book value share atau nilai buku. Jadi teman-teman harus mencari harga saham dan BVS. BVS ini diperoleh dari nilai ekuitas dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Untuk harga saham, teman-teman bisa mencari di Yahoo Finance. Nah, sekarang kita lihat di sini di Google, teman-teman cuman ketik aja Yahoo Finance. Oke, ini diklik aja Yahoo Finance. Nah, untuk sampel yang pertama adalah perusahaan INTP. Jangan lupa dikasih .jk atau .jk karena posisinya adalah di Jakarta ini. Di sini teman-teman bisa klik. Oke, untuk ini teman-teman bisa melihat di bagian historical datanya. Nah, data yang kita butuhkan itu adalah data akhir tahun atau 31 Desember tahun 2018 atau 31 Desember tahun 2019 dan 31 Desember tahun 2020. Biasanya 31 Desember itu adalah tidak ada pasar. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan
akhir tahunnya di 30 Desember tahun 2018, 30 Desember tahun 2019, dan 30 Desember di tahun 2020. Nah, di sini untuk time periodnya seperti tadi sudah saya terangkan. Untuk start date-nya ini saya mencari di tahun 2018. Ini di bulan Desember. Sedangkan untuk ini tahun 2018 di bulan Desember. Nah, untuk end date-nya, karena end date-nya adalah di Desember 2020, maka saya akan mencari di Januari 2021. Oke. Januari 2021. Add-on tinggal di-apply saja, terus di-download. Oke, teman-teman bisa melihat di sini untuk INTP. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk tanggal 31 Desember ternyata ada pasar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di harga closing price-nya. Nah, ini untuk 31 Desember 2018 itu harga sahamnya sebesar 18.450. Nah, di sini 18.450. Nah, untuk tahun 2019 teman-teman bisa melihat di sini untuk akhir tahunnya di bulan 12. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini untuk tanggal 31 Desember itu tidak ada, jadi saya ambil yang tanggal 30. Jadi di 30 Desember 2019 itu closing price-nya sebesar Rp19.25. Sama Rp19.25. Untuk tahun 2020, teman-teman bisa melihat di sini 2020, oke. Nah, ini tanggal 30 juga. Berarti untuk closing price-nya sebesar 14.475. Nah, teman-teman bisa melihat di sini 14.475. Oke, untuk harga saham teman-teman memahami bagaimana cara mencari harga sahamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai book value share, di mana book value share itu terdiri dari ekuitas dan jumlah saham beredar. Ekuitas dan jumlah saham beredar teman-teman bisa melihat di bagian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan bisa diakses melalui IDX. Ini IDX atau Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa mencari di bagian laporan keuangan dan tahunan. Oke. Nah, di sini ketik aja tadi INTP kode perusahaannya. Misalkan saya akan memberi contoh di tahun 2020 dan periodenya kita ambil yang tahunan, dicari. Nah, sekarang di sini sudah ada INTP, teman-teman tinggal mencari di laporan keuangan tahunan INTP. Oke, sekarang saya download terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada INTP tahun 2020 dan diperbandingkan dengan tahun 2019. Berarti nanti tahun 2020 dan 2019 bisa dilihat di laporan keuangan ini. Sekarang untuk mencari equity-nya, karena tadi rumusnya itu adalah ekuitas dibandingkan dengan jumlah saham beredar, maka teman-teman bisa melihat di sini ekuitas. Nah, ekuitas itu di bagian sini. Jumlah ekuitasnya itu sebesar 22.176.248. Teman-teman jangan lupa di sini tinggal dilihat ini dalam apa. Ternyata di sini ada dalam jutaan rupiah, berarti teman-teman harus mengalihkan 1 juta rupiah.
Jadi nanti tinggal ditambahin aja 06. Oke, di sini tahun 2020 sudah masuk 22176, 2486, nolnya ada 6. Untuk tahun 2019 itu ada 27707. Nah, tinggal dilihat aja. Bentar. Di sini ini 23, maaf. Ini ambilnya yang jumlah ekuitas ya, bukan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi jumlah ekuitas saja. Di sini ada 23080. Oke. Nah, 23080, 261 sekian. Nah, oke, sama. Nah, untuk jumlah saham yang beredar, teman-teman bisa melihat di bagian modal saham. Ini lihat di sininya. Bagian ini, oke, kelebihan. Nah, ini di bagian modal saham, ini jumlah saham yang beredar untuk tahun 2020 dan 2019 itu sebesar 3681. Jadi ini tidak perlu dikalikan dalam jutaan karena ini adalah jumlah saham yang beredar. Oke, ini sudah dimasukkan di sini 3681 sekian. Nah, sudah ketemu untuk jumlah saham beredar, sekarang tinggal mencari BVS. BVS itu ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Berarti ekuitas itu di sini H4 dibandingkan dengan jumlah saham beredar itu K4. Oke. Kita ketemu BVS-nya, di mana BVS tahun 2020 itu sebesar 6024. Oke teman-teman, setelah itu tinggal mencari price book value-nya atau nilai perusahaannya. Itu adalah harga saham atau harga closing price dibagi dengan BVS. Oke, sudah ketemu untuk PBV tahun 2018. Nah, tinggal ditarik atau di copy seperti ini, tinggal diklik lagi ke bawah, sudah ketemu nilai PBV masing-masing perusahaan yang terdaftar di BEI, terutama perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel tahunnya 2018 sampai 2020. Ini untuk variabel dependennya atau variabel PBV-nya. Oke, untuk variabel independen yang pertama itu adalah grow atau pertumbuhan penjualan. Jadi kalau pertumbuhan penjualan, teman-teman harus mencari total penjualannya. Oke, total penjualan teman-teman bisa lihat di bagian laba rugi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di bagian laba rugi. Oke, pendapatan. Untuk tahun 2020 penjualannya sebesar 14.184.322. Teman-teman bisa lihat di sini 14.184.322. Jangan lupa dikalikan 1 juta karena dalam jutaan rupiah. Oke, untuk tahun 2019-nya itu sebesar ini 15 sekian. Nah, ini sama. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ketemu tinggal mencari pertumbuhan penjualannya. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka penjualan 2018 dikurangi dengan penjualan 2017 dibandingkan dengan penjualan tahun 2017. Tinggal di copy aja, tarik ke samping dan klik di bawah. Oke, sudah ketemu untuk variabel yang pertama, untuk variabel independen yang pertama, yaitu pertumbuhan penjualan. Nah, untuk variabel yang kedua, variabel independen yang kedua itu adalah size. Size itu ukuran perusahaan, rumusnya adalah logaritma natural dari total aset. Berarti teman-teman harus mencari total aset terlebih dahulu. Nah, di sini untuk total asetnya bisa dilihat di sini. Untuk tahun 2020 total asetnya 27344. Sini bisa dilihat 27344 dalam jutaan. Oke. Kalau sudah ketemu total asetnya, teman-teman tinggal masukkan rumusnya sama dengan logaritma natural dibandingkan dengan total aset
kurung tutup. Oke. Nah, ini kalau sudah ketemu satu, tinggal di copy seperti ini, tarik ke samping dan diklik ke bawah. Oke, sudah ketemu untuk variabel independen yang kedua. Sekarang kita cari untuk variabel independen yang ketiga adalah current ratio. Current ratio itu adalah perbandingan aset lancar dan hutang lancar. Nah, teman-teman bisa mencari aset lancar itu di bagian ini. Jumlah aset lancar untuk tahun 2020 adalah 12.299.306. Teman-teman bisa lihat di sini 12.299.306 dalam jutaan. Nah, untuk mencari hutang lancarnya, teman-teman bisa mencari di bagian ini. Jumlah liabilitas jangka pendeknya, jadi 4215956. Nah, ini 4215956 dalam jutaan rupiah. Oke, sudah ketemu aset lancar dan hutang lancar, tinggal dimasukkan dalam rumus current ratio-nya. Sama dengan aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Tinggal di enter. Kalau sudah ketemu satu seperti ini, teman-teman tinggal enak aja, tinggal tarik ke samping dan klik di bawah. Sudah ketemu nilai current ratio-nya. Untuk variabel independen yang keempat itu adalah debt equity ratio. Nah, rumusnya adalah total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Tadi kita sudah mencari total ekuitasnya, sekarang tinggal mencari total hutangnya. Sama, total hutangnya diambil dari sini, jumlah liability-nya. Jumlah liabilities tahun 2020 itu sebesar 5168. Nah, teman-teman bisa lihat 5168 ini dibandingkan dengan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas berarti turun ke bawah di sini. 22176. 22176. Nah, setelah kita ketemu total hutang dan total ekuitas, tinggal dimasukkan rumus saja. Sama dengan total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Oke. Nah, ini tinggal ditarik ke samping dan diklik ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk variabel debt equity ratio-nya. Untuk variabel independen yang terakhir adalah return on asset. Return on asset itu rumusnya laba setelah pajak dibandingkan dengan total aset. Tadi kita sudah mencari total aset, sekarang tinggal mencari laba setelah pajak. Laba setelah pajak dapat dilihat di laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya. Oke, teman-teman bisa lihat laba tahun berjalan, karena jadi kita ambilnya di laba tahun berjalan 1806337. Teman-teman bisa lihat di sini untuk laba setelah pajak 1806337. Oke. Untuk total aset tadi sudah diterangkan. Sekarang tinggal masukkan rumusnya aja, sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Oke, sudah ketemu seperti ini. Tinggal tarik ke samping dan diklik di bawah. Nah, sudah ketemu untuk variabel independen yang terakhir. Nah, mudah kan? Begitu teman-teman, sudah saya share mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan studi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.